Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai indeks buku. Ada yang udah tahu apa itu indeks buku? Yuk kita bahas sama-sama. Di sini kita akan membahas mengenai indeks buku itu sendiri, apa sih pengertiannya, kemudian fungsinya bagaimana, bagiannya apa aja, kemudian macam-macamnya ada apa aja sebenarnya, oke? Yuk coba kita pahami. Kita mulai. Indeks buku. Indeks buku adalah istilah atau kata penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman, tempat istilah atau kata tersebut ditemukan. Biasanya, indeks buku ditaruh di halaman akhir sebuah buku, berguna mempercepat pencarian istilah yang ada di dalam buku tersebut, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama untuk mencari istilah. Jadi intinya adalah si indeks buku ini adalah kata-kata atau istilah-istilah yang ada dalam buku dan dia diletakkan di akhir di halaman-halaman terakhir buku yang nantinya kita bisa lihat di halaman itu di mana kata itu berada itu ada halamannya. Nah, nanti kita bahas lagi lebih lanjut gimana sih maksudnya. Oke. Jadi fungsinya dia punya fungsi yang pertama mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti, kemudian mempercepat pembaca ketika ingin menemukan suatu topik pembicaraan. Lebih tepatnya ke arah yang fungsi yang kedua sih. Jadi kalau kita mau mencari suatu kata atau suatu istilah, kita lihat aja di indeksnya. Oh, ini adanya di halaman berapa sih? Nanti kita ketemu. Mungkin juga kalian udah pernah nih ketemu sama yang namanya indeks, lagi iseng-iseng buka buku bagian akhir ada indeks, tapi kalian masih belum ngeh itu namanya indeks dan kalian juga belum tahu itu fungsinya seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi ada jenis-jenis indeks buku. Yang pertama indeks nama pengarang. Kalau suatu buku terdiri dari beberapa pengarang, nantinya akan ada indeks nama pengarang gitu. Jadi indeks nama pengarang ini susunan atau kumpulan nama-nama orang dalam sebuah indeks. Jadi yang ada adalah nama-nama orangnya. Kenapa nama-nama orang itu ada? Karena orang-orang ini adalah orang yang berperan mengarang beberapa tulisan atau beberapa halaman yang ada di buku tersebut. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi di sini ada Abdullah. Abdullah tuh ngarang di halaman 172, itu karangannya Abdullah. Di sini ada Abrams M titik H titik. Tulisannya beliau ini ada di halaman 49 sampai 52, di halaman 54, 57 dan seterusnya. Jadi dapat dipahami ya, ini nama-nama pengarangnya. Jadi yang ada namanya di sini itu ada halamannya tuh, dia mengarang halaman berapa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga contohnya pengarang juga. Ini adalah indeks untuk buku berbahasa Inggris yang biasanya kalian bisa lihat ya. Misalnya nih yang di B ada Balmik. Nah, ini nama belakangnya itu ditaruh di depan, oke? Mik itu nama depannya, Bal itu nama belakangnya, tapi ditaruh di depan. Seperti yang ini juga nih. Rushing W. Jackson, harusnya W. Jackson Rushing tapi Rushing di depan. Raskov Douglas, harusnya Douglas Raskov gitu ya. Jadi dibalik namanya. Oke, kita lanjut. Ada indeks topik, yaitu ini yang indeks yang merupakan subjek atau istilah-istilah ya. Jadi merupakan kumpulan istilah atau subjek yang disusun berdasarkan abjad, di mana istilah tersebut berada dalam buku atau bersangkutan dengan isi buku tersebut. Nah, misalnya dalam sebuah buku geografi nih, jadi indeks topiknya itu istilah-istilah yang ada kaitannya dengan ilmu geografi. Nah, selain indeks topik, ada juga bagian yang merincikan indeks topik, perincian indeks topik. Subjek atau istilah yang kaitannya dengan subjek yang ada dalam sebuah indeks topik. Dan nomor halamannya, jadi di bagian ini akan ada nomor-nomor di mana halaman tersebut
berada. Oke. Nah, ini ada contoh indeks. Jadi di sini ada, kalian bisa lihat di epidemi. Nah, ini namanya indeks topik ya. Kemudian kalau perincian indeks topik kalian bisa lihat di epifit. Epifit tuh kan indeks topiknya ya. Nah, di sini ada anggrek. Anggrek itu perincian indeks topik gitu. Nah, kemudian itu yang ada angka 3 atau angka 6, 5 di sini yang dikotakin angka 6 sama 5 ini namanya jilid ensiklopedinya. Jadi ini jilidnya atau misalnya ada buku nih, buku banyak ensiklopedia tahu nggak sih kalian? Ada kumpulan-kumpulan buku. Nah, ada itu kan berjilid-jilid, ada jilid 1 sampai jilid berapa. Nah, ini maksudnya 6 ini di sini jilid berapanya, halaman berapa. Nah, nomor halamannya itu yang paling belakang, angka yang paling belakang ya. Jadi di sini kayak ada 5.2123 kalau di epididymis. Berarti dia adanya di jilid ensiklopedia di halaman 123 untuk pembahasan epididymis kayak gitu. Dapat dipahami ya, teman-teman? Oke. Jadi membaca indeks buku pada buku-buku pelajaran dan pengetahuan umum pasti dilengkapi dengan indeks ini. Nah, indeks ini diperlukan untuk pembaca mencari apa? Mencari nama dan istilah yang disebutkan dalam buku. Nah, itu fungsi indeks. Jadi kita lebih mudah nyari nama ini atau istilah ini, kita lihat dulu indeksnya. Oh, ini ada di halaman ini, ada di halaman ini. Seperti itu. Jadi jika seseorang ingin memeriksa istilah tertentu, maka cukup membuka halaman indeks, kemudian tinggal cari letak halamannya. Dan halaman indeks terletak di paling belakang setelah daftar pustaka. Nah, ini contohnya lagi dari si indeks bukunya ya. Ini kita bisa lihat di sini indeks dari suatu buku. Ini ada istilah-istilahnya, kemudian di situ ada halaman-halamannya. Lebih paham kan teman-teman ya? Oke, mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan terkait materi ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengetahui fungsinya. Apalagi nanti kalian yang ingin menjadi kutu buku gitu kan. Jika kalian ingin menemukan istilah-istilah atau mencari letak istilah-istilah tersebut berada di buku, kalian bisa lihat di indeksnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.